membahas sesuatu yang sedang viral, yang sedang ramai diperbincangkan oleh netizen, yaitu Kota Gaib Saranjana. Awal dari ide konyol sebenarnya ya. Sebagai apa? Saya sebagai produser. Oh, sebagai produser. Jadi ide pertama muncul itu adalah ketika kita mendapatkan jadwal program Pesona Indonesia yang tayang di nasional. Kota Baru katanya sampai penontonnya adalah makhluk-makhluk Saranjana semua. Beliau nanya, kok ke Saranjana? Dia aja mengkhawatirkan kami. Oh, iya. Bagaimana dengan kami, krunya Iya, gitu loh. betul. Tos jadi Iya. sebenarnya ini ya. Kepercayaan yang berkembang di masyarakat dan sampai sekarang masih dipercaya seperti itu ada. Hai sanak sebarataan, kembali lagi nih di podcast Ruang Tunggu, podcastnya TVRI Kalimantan Selatan. Nah, hari ini ada wajah baru nih di podcast Ruang Tunggu TVRI Kalimantan Selatan. Kalau biasanya yang duduk di sebelah sini itu ada kakak-kakak yang ganteng-ganteng, biasanya yang cool, keren. Hari ini berbeda, ada saya yang cantik gitu. Agak berbeda dari biasanya. Ada saya Istiqla di sini. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral, yang sedang ramai diperbincangkan oleh netizen, yaitu Kota Gaib Saranjana. Nah, untuk itu di sini saya sudah bersama salah satu orang di balik layar. Jadi sebelum ramai diperbincangkan belakangan ini, TVRI Kalimantan Selatan sudah pernah membuat video dokumenter tentang Kota Gaib Saranjana yang dipublish di YouTube-nya TVRI itu sekitar 8 bulan lalu. Nah, dan saat ini saya sudah bersama salah seorang kru di balik layar, yaitu di sini ada Pak Hadi. Hai Pak Hadi. Halo, Istiqla, apa kabar? Baik, Pak Hadi, sebenarnya ini saya dipanggilnya boleh Istiqla, boleh Lala. Oh ya udah Lala aja ya. Lala aja boleh. Lala. Oke, Lala aja. Nah, di sini sudah ada Pak Hadi. Kalau boleh tahu nih Pak Hadi ini sebagai apanya nih yang di balik layar pembuatan dokumenter Kota Gaib Saranjana? Oke, terima kasih Lala. Dokumenter yang berjudul Saranjana, Misteri dan Memukau, itu judul yang kami pilih. Sebenarnya berawal dari ide konyol sebenarnya ya. Sebagai apa? Saya sebagai produser. Oh, sebagai produser. Jadi ide pertama muncul itu adalah ketika kita mendapatkan jadwal program Pesona Indonesia yang tayang di nasional. Temanya laut, kala itu laut temanya. Laut gitu Iya. temanya. Kita mikir kalau di Kalimantan Selatan yang namanya tema laut pasti akan sedikit kesusahan. Karena pertama lautnya jauh, Ya, betul. kedua tidak terlalu indah dibandingkan yang di Pulau Jawa, Bali. yang di Bali, Indonesia Timur dan lain sebagainya. Sejengkal tanah sudah terlihat keindahan lautnya. Nah, berawal dari pemikiran seperti itu akhirnya kita muncul browsing dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak ngambil Saranjana saja? Siapa tahu di sana lautnya bagus dan keren. Oke. Seperti itu awalnya. Awalnya seperti itu. Iya. Berarti ide ini muncul dari Pak Hadi selaku produsernya. Betul. Oke. Nah, untuk Saranjana Kota Gaib tadi judulnya apa, Pak? Saranjana, Misteri dan Misteri. Memukau. Misteri dan Memukau. Betul. Oke, berarti di mana nih Pak tempatnya? Apakah memang nama daerahnya itu Saranjana atau ada nama lainnya sebenarnya? Saranjana ini setelah kita lihat, setelah kita cari referensi dan lain sebagainya, adanya di Pulau Laut, Kota Baru. Oh, Kota Baru. Iya. Jadi sebelum kita sampaikan ide ini ke pimpinan, ke teman-teman kru, sebenarnya ada pro dan kontra juga. Oke. Kenapa? Kenapa harus Saranjana? Iya. Ada ketakutan muncul, ada kekhawatiran muncul. Bahkan ada teman kru yang ingin mengundurkan diri jika Waduh. tetap mengambil tema Saranjana. Saranjana. Iya, seperti Karena itu. iya, karena memang belakangan yang sedang ramai dibahas oleh masyarakat ini kan karena Kota Gaib Saranjana ini gaib tadi ya Pak ya, Betul. mistis gitu. Jadi memang ada ketakutan tersendiri ya dari tim kru ini. Betul, kan kita juga lihat di YouTube ada
ada bintang-bintang nasional yang sedang show di Kota Baru katanya, sampai penontonnya adalah makhluk-makhluk Saranjana semua. Terus ada yang hilang, ada yang pokoknya banyak sekali cerita-cerita tentang Saranjana yang membuat kita sendiri sebenarnya takut untuk ke sana. Namun setelah kita sampaikan, setelah kita beberapa kali meeting, setelah beberapa kali perubahan skenario dan lain sebagainya, teman-teman akhirnya mau, karena rasa penasaran kami jauh lebih besar dibandingkan rasa ketakutan kami sebenarnya seperti itu. Jadi setelah banyaknya pro dan kontra dari tim TVRI sendiri nih Pak, akhirnya tetap memutuskan nih untuk pergi ke Kota Baru tadi. Betul. Wah, ini saya sendiri pun sebenarnya takut ya untuk hal-hal yang seperti ini karena percaya tidak percaya juga dengan hal-hal yang mistis. Ini kan bisa dibilang mitos ya. Mitos cerita rakyat di Kalimantan Selatan gitu. Dan belum pernah juga sih Pak. Dan takut juga sih sebenarnya untuk ke sana gitu. Nah, tapi kalau dari tim TVRI sendiri, gimana nih cerita perjalanan menuju ke sananya? Iya, bahkan sebelum kita perjalanan menuju Pulau Laut Kota Baru itu, kita sempat telepon dengan pemerintah daerah setempat ya, pemerintah daerah Kota Baru. Kepala Dinas Kominfo kala itu. Beliau nanya, kok ke Saranjana? Dia aja mengkhawatirkan kami. Bagaimana dengan kami, krunya gitu loh. Betul. Loh, kok ibu bilangnya begitu? Saya bilang. Kenapa kayak ada kekhawatiran gitu? Tapi tetap saja saya coba yakinkan bahwa kami ke sana tujuannya baik ya. Tujuan baik, berharap hasilnya juga akan baik. Seperti itu, kekuatan seperti itu. Terus teman-teman juga sudah sependapat bahwa kita ke sana itu tujuannya bukan hal-hal yang tidak baik, hanya ingin mempublish, hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Saranjana tidak seburuk yang dikira, tidak semenakut yang dikira orang. Seperti itu, tujuan awal seperti itu sebenarnya. Lalu setelah semuanya beres, segala sesuatunya sudah perlengkapan dan lain-lain, kita berangkat ke sana. Berangkat ke sana itu jam 1 malam dari Banjarmasin, 7 jam Batu Licin, nyebrang sampai ke Pulau Laut Kepulauan yang berdekatan dengan kecamatan yang Desa Oka-Oka. Desa Oka-Oka. Kecamatan Pulau Laut Kepulauan itu sampai malam. Perjalanannya panjang menyusuri pinggiran laut Kota Baru sampai Selat Makassar. Berarti berjam-jam ya Pak ya, hampir belasan ya mungkin. Belasan jam untuk bisa sampai ke sana gitu. Betul. Perjuangan sekali nih. Sebelumnya juga ada pro dan kontra ternyata di baliknya gitu, dan sempat dikhawatirkan juga oleh pemerintah setempat ya Pak ya. Nah, kalau dari pemerintah setempat ini kan mengkhawatirkan kepada kru ini ya. Kalau misalkan masyarakat di sana gimana nih Pak respon mereka ketika kedatangan tim dari TVRI? Ya, jadi ketika sampai kita di Pulau Laut Kepulauan itu kebetulan memang ada yang sudah kita kontak sebelumnya, Bapak dari Puskesmas. Saya lupa namanya. Beliau itu sangat baik sekali. Kita ditampung di situ di tempat tidur kita juga di rumah beliau. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mantri, kalau di sana sebutannya Mantri. Mantri. Mantri tukang suntik. Mantri. Dia yang nampung kami beberapa hari, nginap di sana, makan ikan laut tiap hari. Benar. Terus ketika kita sudah sampai di sana itu kita dipertemukan dengan Puabella. Puabella itu salah satu juru kunci yang sebelumnya juga sudah kita kontak. Jadi malam hari kita sampai langsung ada semacam diskusi kecil dengan Puabella, dengan juru kunci Saranjana. Kita mengatur strategi buat pengambilan gambar besok hari. Setelah selesai, istirahat sebentar, jam 6 pagi kita udah siap-siap untuk ke Bukit Saranjana. Ditemani Puabella. Ditemani Puabella tadi? Iya. Jadi Puabella ini juru kunci ya tadi bahasanya. Juru kunci itu berarti udah dia yang sudah bolak-balik ke kota Saranjana. KTP-nya saja 2 loh. Ada KTP-nya? Iya. KTP-nya 2 Pak? Iya, ada KTP Saranjana, ada KTP kita. Jadi Kak Saranjana ini seperti
apa ya, seperti di Indonesia juga gitu? Betul. Oh, oke, baik. Bahkan berdasarkan pernyataan Puabella, memang agak sedikit susah ya ngomong dengan Puabella karena dia bahasa Mandar dan cenderung tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia. Jadi kita agak harus meraba-raba dan butuh translate dari teman kita dari orang sana. Oh ya, yang Ya, dia yang menerjemahkan apa kata Puabella. Kata Puabella, dia bisa bolak-balik ke kota Saranjana itu karena dia punya keris pusaka pemberian orang Saranjana. wah, Kerisnya diperlihatkan di kita, mandau, bukan Mandau, keris, mandau. Mandau. Bertuliskan Arab. Mhm. Tulisannya apa tuh, Pak? Nggak tahu. Saya lupa. Berlafaz Arab pokoknya. Wow. Ya, mandau ini diperlihatkan ke kami. Kemudian dia bercerita juga bahwa memang kalau ke kita yang berhasil masuk ke kota Saranjana itu kadang ada yang bisa pulang, ada juga yang tidak bisa pulang karena memang terlalu ramai di sana katanya. Oh, oke. Terlalu ramai. Oke. Saking ramainya kita di sana mungkin menganggap 1 hari, mungkin di dunia nyata sudah seminggu. Cuma bayangkan kalau kita kru tidak bisa pulang sampai segitu Berminggu-minggu. lamanya. Iya, itu sebenarnya yang dibahayakan itu ya Pak ya, kalau misalnya Iya. memang ternyata dari tim ada yang sampai ke kota Saranjananya dan nggak balik-baliknya itu ya Pak ya Iya. sebenarnya. Yang kalau kata warga TikTok tuh biasanya bilangnya nggak bahaya ta gitu kan. Lo nggak bahaya ta gitu. Tapi alhamdulillah aman ya Pak ya. Aman. Untungnya juga ketika kita bertemu dengan Puabella ini kita juga menekankan bahwa tujuan kami dari kru TVRI bukan untuk menjelek-jelekkan, bukan untuk menakut-nakutkan. Kami datang ke sini hanya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, mempublish ketika nanti sudah selesai videonya, kami akan publish bahwa kota Saranjana benar-benar ada dan tidak perlu ditakuti. Oke. Jadi ini edukasinya juga sebagai kayak Kalimantan Selatan ini punya budaya ini loh, kayak punya cerita mitos ini yang unik sekali gitu ya Pak ya. Iya. Mengedukasi para anak muda nih biasanya yang kadang kurang tahu nih tentang budaya apa aja sih yang ada di Kalimantan Selatan, apa sih yang menarik di Kalimantan Selatan. Nah sebenarnya di Kalimantan Selatan itu ada mitos ya Pak, ini disebutnya mitos atau Betul. cerita rakyat atau apa? Mitos. Mitos ya. Ya. Karena Sesuatu yang diyakini ada oleh masyarakat. Oke. Nah, tapi di sana nih Pak, masyarakat di sana, apakah masyarakat di sana itu bagaimana nih maksudnya masyarakat di sana tuh apakah masyarakat yang memang kayak semuanya bisa ke kota Saranjana atau memang hanya orang-orang tertentu saja sebenarnya yang bisa ke sana itu? Oh iya, kalau masyarakat di sana itu yang terdekat adalah desa Oka-Oka ya. Ya, desa Kita Oka-Oka. berkomunikasi izin dengan kepala desa dan beberapa aparat desa. Mereka sebenarnya senang dikunjungin intinya mereka sangat welcome. Warga di Oka-Oka yang sangat bersebelahan dengan Bukit Saranjana itu mereka sangat welcome untuk dikunjungi. Oke. Justru mereka berpesan ketika tayangan ini nanti ada muncul di media sosial, berharap jalan-jalan desa mereka itu bakal diperbaiki sama pemerintah. Oke. Dan Saranjana endingnya akan jadi objek wisata. Harapan Seperti itu, masyarakat. harapan seperti masyarakat. itu ya sebenarnya. Dan kalau mereka bilang dari beberapa orang yang kami tanya langsung, tidak semuanya juga tahu tentang kota Saranjana, tidak semuanya juga bisa masuk ke sana. Oke. Hanya orang-orang terpilih. Oke. Berarti sebenarnya di desa Oka-Oka ini sama seperti desa pada umumnya Pak ya, tidak ada beda gitu. Kali aja di desa Oka-Oka ini kayak agak beda gitu masyarakatnya karena memang bersebelahan langsung nih dengan kota gaib Saranjana ini, tapi ternyata sama aja Pak ya. Warga desanya memang mayoritasnya nelayan ya. Jadi setiap hari kehidupan mereka cari ikan, normal seperti biasa, jemur ikan, jual ikan. Kemudian kehidupan lainnya juga mereka sering bercerita juga sering mendengar ada suara mobil, Oh, oke. mobil yang bagus-bagus gitu, yang kelas-kelas mahal. Mobil sport Iya. gitu ya. Terus pada saat misalnya ada ada Jumatan gitu, ada sembahyang Jumat, ada juga yang melihat dan mendengar di balik Bukit Saranjana itu kayak ada suara orang sholat berjamaah gitu. Oh,
Seperti itu, tapi orang-orang terpilih yang bisa bercerita seperti itu. Mhm. Kalau yang kami kru tidak melihat apa-apa, Oke. tidak melihat apa-apa. Berarti hanya orang-orang yang apa ya sebutannya indigo mungkin Betul. ya yang bisa yang punya Indra keenam, iya iya. indra keenam benar. Berarti Kalau memang indra ke-10 nggak bisa lihat. kelebihan Pak. Kelebihan. Cukup 6 aja gitu. Iya, Oke, berarti masyarakat di sana apa ya biasa aja sebenarnya dengan ini ya tidak merasa terganggu atau seperti apa gitu tidak ya. Tidak. Tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, Betul. aktivitas pada umumnya gitu. Oke, nah sebenarnya nih teman-teman kita juga baru aja TVRI Kalimantan Selatan itu memposting di TikTok memposting kembali karena kan sebelumnya sudah diposting 8 bulan yang lalu ya Pak ya, video dokumenter tentang Saranjana ini, lalu diposting ulang nih di TikTok karena di TikTok ini salah satu media sosial platform yang memang sedang ramai dipergunakan Betul. masyarakat ya Pak ya. Iya. Jadi kita dari TVRI mencoba memposting ulang dan ternyata rame banget ternyata komentarnya, banyak komentar, banyak juga yang kayak viewersnya. Iya. Nih kemarin nih Pak Istiqlal lihat itu di TikToknya TVRI Kalso.program namanya. Betul. Itu ada sekitar 1,9 M views. Wow, banyak. Udah luar biasa banget ya, padahal baru beberapa hari ya. Iya, baru sekitar 1 minggu yang lalu. Luar biasa. Ramai Saranjana sekali. luar biasa. Luar biasa, keren sekali. Ini bukti bahwa memang kaya sekali gitu ya Kalimantan Selatan ini dengan budayanya, dengan cerita-ceritanya, dan ini ramai sekali yang komen itu sekitar 581 komentar. Baru 1 minggu. Baru sudah 1 segitu minggu, banyak. wow. Iya. Apalagi 1 bulan. Iya. Dan ini kemarin sebelum ini juga Istiqlal sebenarnya sudah ada buka-buka TikToknya ini. Kemarin itu Istiqlal lihatnya komennya itu ada 570. Sekarang bertambah jadi 581. Beda 1 hari aja ada 10 gitu komennya Pak. Keren. Oke, mungkin kita bisa baca-baca komenannya nih Pak. Boleh, silakan. Katanya nih ada yang nanya nih, serius nanya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung katanya. Sebenarnya Saranjana ini kota gaib atau hanya dongeng? Nah itu sih Pak sebenarnya. Apakah ini memang hanya seperti Malin Kundang ya? Malin Kundang ini ada yang bilang memang hanya dongeng, ada yang bilang memang kisah nyata atau kayak Tangkuban Perahu yang terkenal sekali itu. Nah, apakah Saranjana ini hanya sekadar dongeng yang beredar di masyarakat atau sebenarnya memang ada gitu? Seperti yang pengalaman kami dapatkan di sana ya, masyarakat memang mengakui ada. Ada ya. Dan itu berkembang sampai sekarang. Mitos tadi ya, balik ke mitos tadi. Iya, mitos jadi sebenarnya ini ya. Kepercayaan yang berkembang di masyarakat dan sampai sekarang masih dipercaya seperti itu ada. Oke, berarti sebenarnya sama ya kayak cerita yang Malin Kundang itu, kayak cerita yang Tangkuban Perahu. Nah, ternyata Kalimantan Selatan punya juga gitu cerita itu. Yaitu cerita Saranjana ya, Pak ya. Wah. Nah, di sana nih Pak, kemarin kan aku udah nonton juga nih sebenarnya di filmnya. Di YouTube TVRI yang video dokumenter dari TVRI. Aku udah nonton, itu agak merinding juga sih Pak karena memang ternyata memang mistis ternyata ya. Ada cerita apa aja nih Pak? Semistis apa gitu di sana itu? Jadi sebenarnya hari pertama pengambilan gambar, kami seperti yang saya sampaikan tadi tetap di Puabela dan ada 2 orang warga Oka-Oka. Kami naik motor menyusuri pantai agak mendekat ke Bukit Saranjana. Bukitnya itu sebenarnya tidak terlalu tinggi, pepohonan tanamannya juga tidak terlalu besar-besar, hanya tanaman perdu, ada batu-batuan normal seperti biasa, gunung, bukit seperti biasa di pinggir pantai. Iya. Memang pantainya pasirnya lumayan bagus ya, kemudian ketika sampai di sana, kita sudah cari posisi, ngobrol dengan Puabela, bahwa di situ dia nunjuk-nunjuk ke sana kan ada di video, nunjuk-nunjuk bahwa di sana itu ada gedung tinggi, ada jembatan dan lain sebagainya melebihi kota kabupaten. Dia bilang seperti itu. Kemudian setelah itu kita ambillah landscape dari atas menggunakan drone. Itu hari pertama ya. Oke, hari pertama
kru operator drone menghidupkan drone seperti biasa, layaknya kita mau syuting, mau kita ngambil gambar. Ternyata drone-nya tidak sampai naik ke atas, hanya di atas kepala seperti ini, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Oke. Kita juga bingung nih, ada apa sebenarnya? Setelah dicek, indikatornya tidak menunjukkan adanya kerusakan. Oh, berarti sebenarnya drone-nya aman-aman aja nih ya Pak ya? Aman, itu baru drone-nya. Tapi nggak bisa naik. Semua indikator menyatakan bahwa ini tidak ada kerusakan apa-apa. Dari baterainya, entah Dari itu baterainya, apa, dari dari mesinnya apanya, gitu iya. ya. Kita juga heran, sudah bolak-balik. Ketika kami tanya ke Puabella, ternyata terhalang gedung. Oh, Coba bayangkan, terhalang gedung. nggak bisa. Secara kasat mata kita tidak melihat apa-apa, Iya. hanya awan di atas kepala, drone-nya tidak bisa naik. Itu menurut kami pengalaman yang paling berkesan di hari pertama ya. Baru hari pertama Hari padahal ya, pertama Pak ya? padahal, baru mulai ambil gambar. Membayangkan, baru mulai. Setelah itu, kru kami dari kameramen Mas Are dan Mas Lilik, Mas Anggo, masih penasaran. Lalu dimatikanlah itu drone. Dikembalikan ke posisi semula. Kemudian tidak jauh dari Bukit Saranjana, kita coba lagi sekitar 1 kilo dari Bukit Saranjana. Tepatnya berbatasan langsung dengan Desa Wauka. Drone ini kita coba melenggang sampai ke awan. Oh, wow. Naik dia dengan Itu sempurna. berapa jaraknya? Sekitar 1 kilometer ya? kilo. Dari tempat tadi Iya. gitu. Waduh. Percaya nggak percaya, tapi terjadi. Fakta gitu ya. Ya. Nih bagi teman-teman yang masih kayak, emang beneran ada gitu. Tapi kita juga bingung loh. Iya, bingung juga ya Pak ya. Kenapa bisa gitu ya, nggak bisa naik? Itu hari pertama. Masih ada rasa-rasa gimana gitu, penasaran, takut, bercampur semuanya. Teman-teman kru juga masing-masing memendam rasa itu. Tapi tetap kita melangkah untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Oke. Hari pertama kita anggap sudah selesai. Kemudian kita pulang ke tempat menginap di desa Pulau Kepulauan tadi. Malamnya kita diskusi lagi. Akhirnya kita memutuskan besok kita mendapatkan informasi bahwa selain Puabella itu ada juru kunci yang lain. Oke. Namanya Ibu Sania. Ibu Sania. Nenek Oh, Sania. nenek. Iya. Terus kami putuskan besoknya kita langsung datang ke rumahnya dia. Neneknya sangat luar biasa, bicaranya tidak sesuai, maksudnya sesuai yang kita inginkan. Orang Banjar itu bilang lantih. Oh ya, nanti. Kalau lantih kan enak ya diajak bicara ya. Lantih enak diajak bicara. Kemudian kita ajak dia ke pantai lagi dengan caranya dia membakar dupa, membakar dupa, terus ada rokok gitu sebagai syarat dia untuk berkomunikasi dengan orang Saranjana. Oh, oke. Terus yang mengejutkan lagi nih, mau tahu? Mau banget. Seperti yang ada di TikTok itu, kita sebenarnya di luar skenario ya. Benar-benar di luar skenario. Tiba-tiba ketika Nenek Sania sudah membakar dupa, menyalakan rokok, kemudian dia mencoba berkomunikasi dengan orang-orang Saranjana, tiba-tiba kru kami meraung menangis di belakang. Oke, salah satu kru. Salah satu kru Tiba-tiba nangis gitu Pak ya. nangisnya kencang banget dan kami kaget luar biasa. Shock banget pasti. Shock. Terus pandangan kami tidak ke sana, Ibu Nenek Sania lagi malahan. Langsung menoleh ke belakang. Ibu Sana yang nangis. Oh, Ibu Sana namanya. Nangis kencang-kencangnya. Untungnya kami waktu itu kita standby selain kamera yang dibawa, yang kamera ponselnya juga kita standby kan. Jadi kamera Langsung sudah menyorot gitu sudah melupakan Nenek Sania. Set ke belakang ngambil yang nangis. Digiring, dibawa, langsung bersalaman dengan Ibu Nenek Sania. Ketika ditanya ternyata kru kami itu kerasukan. Oh wow. Kerasukan putri dari Saranjana. Putri Saranjana langsung ya yang merasuki. Wah. Tuh, langsung urut dada kita. Kamera langsung tidak berhenti menyala. Langsung kita rekod semuanya. Poin itu sebenarnya di luar skenario ya. Oke. Kita tidak ada merencanakan bahwa nanti kamu kesurupan ya. Pura-pura kesurupan ya. Nanti kamu pura-pura kesurupan ya. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Benar-benar terjadi
pada saat itu. Oke. Terus setelah dikomunikasikan sama Nenek Sania, kru yang cewek tadi udah tersadar, Nenek Sania langsung kembali berkomunikasi dengan orang-orang Saranjana bahwa dia juga menanyakan tujuan kalian ke sini tuh ngapain. Oh iya. Langsung komunikasi dengan kru bahwa kami ke sini hanya ingin mengabadikan Saranjana, tidak lain tidak bukan seperti yang sudah saya sampaikan, tidak ingin membuat Saranjana jelek dan hanya ingin mempublish saja. Kalian kalau datang ke sini jangan macam-macam ya. Tuh, Dia bilang gitu. makin takut nih. Itu orang Saranjana yang ngomong, bukan Nenek Sania. Nenek Sania hanya perantara saja. Oke, berarti kayak dirasukin gitu ya Iya, Sandinya. betul. Bahkan ketika kami bilang, iya Nek, aku bukan Nenek Sania, dia bilang. Oh, oke. Aku makhluk Saranjana, dia bilang. Dia jawabnya gitu. Waduh. Ini saat ini aja aku agak kayak, aduh takut banget Jadi nih. seperti itu. Gitu. Itu hari kedua ketika sudah mulai mereda, kru kami udah mulai sadar, Nenek Sania sudah selesai berkomunikasi. Dia juga menunjukkan bahwa di sebelah sana ada gedung, ada jembatan gantung 2. Kemudian gedungnya banyak, Nek. Gedungnya banyak, dia bilang. Banyak itu jumlahnya berapa? Mungkin ada ratusan kayak metropolitan gitu ya. Wow. Seperti kota metropolitan Jakarta. Dia menggambarkan seperti itu. Jadi ketika ada video dokumenter yang ada di YouTube TVRI Kalimantan Selatan itu hanya reka-rekaan Mas Jarhan, sang sutradara, dari penyampaian yang disampaikan oleh Nenek Sania dan Tua Bella. Oke. Reka-rekaan. Di sini ada gedung, di sini ada jembatan, gantung 2, dan sangat modern. Oke. Seperti itu. 2 keanehan yang terjadi pada saat kami pengambilan gambar di Bukit Saranjana. Oke. Ini secara tidak langsung juga membuktikan nih ya bahwa memang ada kok kota Saranjana. Dan kami kru tidak berani ngomong macam-macam di situ. Takut ya Pak ya? Bukan takut juga, pokoknya takutnya udah kelewatan. Kami nggak berani ngomong, apalagi ngomongnya kayak nyinyir gitu kan biasa ya. Teman-teman biasa kita di antara kru biasa nyinyir Julid biasa, gitu ya. julid. Julid. Nggak berani sama sekali, diam 1000 bahasa. Iya, takut ya Pak ya, ya Allah. Sampai di Banjarmasin baru berani. Baru kayak gini gitu. Gini gitu. Iya, ketika berada di sana kami diam 1000 bahasa, hanya fokus dengan pekerjaan. Kemudian ketika selesai aja sudah syukur, gambar tidak ada yang goyang, terus peralatan tidak ada yang rusak. Teman-teman selamat semua. Alhamdulillah, itu sih yang paling penting. Itu yang paling penting. Hari keberapa lagi ya? Hari keempat kita coba explore pantai dan warga. Ini sebenarnya ending dari semua yang kami ambil dari Bukit Saranjana. Bahwa sebenarnya Saranjana itu memang benar penuh dengan misteri. Oke. Kita percaya itu. Saranjana misteri, benar-benar misteri. Banyak cerita, banyak pandangan, banyak komentar tentang kota Saranjana yang misteri. Tapi ternyata pesonanya juga luar biasa. Oke. Pesona pantainya, pesona pasirnya, warganya yang baik sekali. Ramah-ramah. Pak ya. Mereka justru mengharapkan seperti yang aku bilang tadi, justru mengharapkan di sana itu jadi objek wisata. Oke. Jadi berarti sebenarnya desa Oka-Oka ini bisa dikunjungi oleh siapapun ya Pak ya? Bisa. Selama ini soalnya aku kira kayaknya hanya orang-orang tertentu aja nih yang boleh ke sana atau kayak harus perlu izin khusus bisa berkunjung ke sana, ternyata enggak ya Pak ya? Karena image-nya kan sudah terbentuk ya, menakutkan. Jadi orang-orang pada takut beneran. Iya sih. Tapi sebenarnya justru dengan adanya mitos ini seharusnya bisa lebih menarik wisatawan ya Pak ya. Betul. Kayak kalau misalnya di Pulau Jawa itu kan ada pantai selatan yang katanya kan mitosnya nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai baju hijau apa. Kidul itu ya. Gitu tuh kan. Toro Kidul. Iya, Nyi Roro Kidul, Iya. Nyi Roro Kidul. Nah, sebenarnya itu malah bikin orang kayak pengen ke sana gitu, pengen nyoba ke sana. Jadi penasaran ya? Iya, jadi penasaran. Sebenarnya bisa ya Bisa. desa Oka-Oka ini. Nama pantainya pantai apa Pak di sana? Ya Pantai Saranjana. Oh, Pantai Saranjana. Memang. Lautnya deburan ombak lumayan keren, bersih lagi. Bahkan kata warga beberapa kali memang sudah pernah dikunjungin sama wisatawan mancanegara. Oh, oke.
Tapi karena memang belum disahkan menjadi objek wisata, jadi belum seramai itu ya Pak ya. Betul. Padahal bagus banget ternyata di Bagus. sana. Apalagi namanya sudah mendunia kan sekarang Saranjana. karena kemisteriannya. Iya, karena ini. Tapi ternyata seru ya Pak ya, Seru. di balik ketakutan ini. Jadi kayak tahu gitu, ini ada sesuatu yang unik di Iya. Kalimantan Selatan. Endingnya kita dapat ikan asin banyak, Oke. pulang Makan ikan laut terus jadinya Pak ya. ikan laut tiap hari, Makan ikan ada laut tiap bakar, ada goreng, ada dimasak macam-macam. Oke. Luar biasa, Saranjana Sedap luar gitu. biasa. Di balik misterinya menyimpan sesuatu yang memang kita penasaran untuk berkunjung ke sana. Iya. Waduh, seru sekali ternyata ya. Tapi ini Pak, kita balik lagi ke tayangan di TikTok tadi. Iya. Ini banyak banget yang komen dan ternyata rata-rata komennya itu pada mau bilang mau ke sana gitu. Gimana nih Pak? Sebenarnya nggak sembarangan orang kan Pak ya bisa ke sana. Kalau dari kru TVRI sendiri sebenarnya apakah ada tawaran nih dari yang juru kunci tadi mau nggak gitu-gitu, atau memang gimana nih harus ke sana itu apakah harus melalui si juru kunci tadi atau bagaimana? Kemarin kita sebenarnya memang ditawarin ya, Oke. tapi nggak ada yang berani, takut nggak pulang. Cuman kami bilang nitip kamera aja ke sana bisa ambilkan gambar di. Titip sama si Bu Bella tadi Pak ya? Memang kalau ke sana harus izin sama juru kunci, karena mereka yang lebih paham. Iya. Nggak bisa Jadi sembarang gitu ya? kalau teman-teman pengen ke Saranjana memang harus izin ke juru kuncinya. Oke. Izin. Apalagi kalau liputan gitu Pak ya? Karena mereka lebih paham dengan kondisi yang benar-benar di dunia yang berbeda itu. Oke. Apakah mereka marah dan lain sebagainya, kan mereka paham ya. Oh iya benar, mereka yang bisa berkomunikasi ya Pak ya. Iya, nggak bisa selonong-selonong langsung ke sana. Tapi nih Pak, di balik itu berdasarkan mitos yang beredar katanya ada juga memang orang yang tiba-tiba terpilih bisa langsung ke sana. Kan ada beberapa orang yang katanya bisa seperti itu gitu. Tapi itu pun di luar keinginan mereka sebenarnya kan ya Pak ya. Iya. Untuk yang bisa tiba-tiba ke sana, yang tadi Bapak bilang ada yang katanya konser, terus para penonton ini para masyarakat Saranjana ternyata gitu. Nah, ternyata bukan hanya lewat juru kunci tapi nggak semua orang gitu ya Pak ya. Memang hanya orang-orang tertentu aja mungkin yang bisa gitu Pak ya. Iya, Ke benar. kota Saranjana ini. Benar. Oke. Kan ada banyak tuh yang konten-konten tentang Saranjana terkait artis-artis yang sedang konser dimanapun di sana. Ternyata penontonnya diam aja, nggak ada yang bergerak. Nggak ngerespon, nggak joget gitu. Terus pada saat sudah acara selesai, tiba-tiba lapangan udah kosong begitu. Oke, ya Allah. Itu kan cerita orang-orang ya. Kita nggak bisa juga menyalahkan dia benar atau tidaknya. Iya betul. Terserah mereka juga. Iya oke. Kita nggak percaya juga, terserah kita juga. Iya. Bener kan? Benar. Oke, wah. Ini juga kayak merinding kayak aduh. Apalagi cerita soal yang drone tadi. Ya. Itu benar-benar nggak Kalau bisa. itu benar-benar nyata adanya, kami saksikan sendiri terjadi di depan mata, termasuk yang kesurupan. Kesurupan itu. Awalnya kita juga, hah? Masa sih? Oh iya. Masa sih? Ternyata benar adanya. Beneran ada Pak ya. Jadi katanya drone itu nggak bisa naik karena ada banyak gedung-gedung yang terhalang gitu ya, terhalang oleh gedung-gedung Iya. gedung-gedung tinggi gitu. Ini di sini nih juga ada yang komen katanya sih kalau mau tahu Saranjana itu gimana, katanya coba aja nonton film Wakanda, katanya kayak gitu. Kayak di Wakanda yang kayak kotanya itu modern sekali, lebih modern daripada zaman sekarang yang ada di dunia nyata gitu. Katanya sih seperti itu ya Pak ya. Kalau berdasarkan cerita Oka siapa tadi? Oka Bella? Oka Bella. Itu katanya memang semodern itu ya Pak ya? Iya. Wow. Luar biasa sekali sih sebenarnya kota Saranjana ini, dan bagi pemirsa nih sanak seberataan yang ingin merasakan pengalaman ke sana boleh ya Pak ya, ternyata berkunjung ke sana. Karena pantainya bagus, masyarakatnya juga ramah sekali, dan
apa ya lagi ya, hutan-hutannya gitu masih bagus-bagus ya Pak ya, Bagus. masih sangat asri sekali gitu. Jadi boleh banget nih untuk ke sana. Tapi kalau misalnya untuk bisa merasakan experience-nya, ya tergantung lagi ya Pak ya, karena mungkin memang tidak semua orang bisa merasakan experience itu. Tapi ya nyatanya memang ada beberapa orang yang pernah merasakan experience itu. Iya, betul. Apalagi itu kan lautnya berhadapan langsung dengan Selat Makassar ya. Jadi ombaknya itu berbeda ketika laut lepas sama yang banyak pulau-pulau di seberangnya gitu. Oke. Itu menambah keindahan sebenarnya. Iya, berarti ombaknya ini agak berbeda Pak ya. Iya, Ombaknya cantik sekali berarti dong Pak. pasirnya juga cantik. Pak, cantik sekali, tapi masih sepi. Dibandingkan pantai-pantai yang dekat-dekat sini lah. Oh iya. Apalagi pantai Hembawang. Beda Pak, itu. Beda Pak. Tapi sayangnya masih sepi ya Pak ya. Iya. Cuman memang pesan yang kami sampaikan dari dokumenter Saranjana, Misteri dan Memukau yang sudah kami rilis 8 bulan yang lalu itu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita boleh-boleh saja meyakini, mempercayai bahwa sebenarnya kota Saranjana, kota gaib itu memang benar-benar ada. Tapi boleh juga tidak percaya karena kita tidak merasakan langsung masuk ke dalam kota tersebut. Jadi hak semua orang ya untuk percaya dan tidak percaya. Cuman kita menyampaikan di balik fakta-fakta tentang misteri Saranjana, di situ juga ada kehidupan, ada warga yang mencari nafkah di sana sebagai nelayan, sebagai penghasil ikan yang luar biasa banyak, Pemasok jadi ikan, pemasok ya mata pencaharian mereka yang sebagian besar sebagai pencari ikan. Mereka butuh juga diperhatikan sebenarnya. Jadi dengan adanya misalnya wisatawan yang datang ke sana justru akan ada multiplier effect ya. Iya, betul. Bagi penghasilan mereka. Dan mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersifat, misalnya ada cerita tetangga tentang anaknya yang hilang, tentang keluarganya yang tidak pernah pulang, tentang bapak mereka yang sudah pernah ke sana tapi berhasil ditemukan. Udah biasa sebenarnya. Mereka sudah bersahabat dengan Saranjana. Berdampingan langsung soalnya ya. Berdampingan langsung dan mereka menganggap sudah biasa. Waduh, jadi penasaran juga sih, jadi pengen ke sana. Kalau mendengar dari cerita dari Pak Hadi yang pantainya bagus sekali, ternyata pemandangannya juga masih asri sekali, dan juga selain itu bisa bercengkrama dengan masyarakat sekaligus mendengar langsung nih cerita-cerita yang berkembang di sana gitu. Jadi bagi sanak seberataan yang pengen merasakan experience baru, berlibur gitu, tapi juga berlibur dengan ada rasa-rasa gedagupan, gedagupan, boleh silakan ke Saranjana. Untuk teman-teman yang berani nih, biasanya kan anak muda nih kayak rasa penasarannya itu tinggi kan ya Pak ya. Jadi biasanya berani dan ingin sekali mengetahui langsung gitu ke sana. Boleh banget ternyata ke sana, pantainya berani hangit ya. Berani hangit, wani hangit. Ya karena perjalanannya lumayan jauh. Dan panjang. Tapi nggak apa-apa sih buat 14 jam. Nggak apa-apa. Buat Gen Z mah itu kayak dijalanin aja terus gas terus. Gas terus karena mumpung masih muda, waktunya masih ada, gas aja terus gitu. Kita aja yang sudah setengah muda berani ke sana ya. Bagaimana yang muda? Iya, harus berani. Ayo kita ke sana. Nanti kita bareng-bareng nih sanak seberataan kita ke sana, menikmati pantainya yang indah, pemandangannya yang masih eksotis. Jangan hanya berpikir tentang mistisnya, betul. Iya, betul sekali. Nah, tapi di samping itu juga kita bisa nih, ya Pak ya, sambil mendengar kisah-kisah dari masyarakatnya langsung, cerita-ceritanya langsung. Jadi selain memang healing, bahasanya kan healing biasanya ke pantai itu. Selain healing, kita juga jadi menambah pengetahuan ya Pak ya tentang budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Oke deh. Terima kasih nih untuk Pak Hadi. Terima kasih. Iya, terima kasih, ceritanya sangat seru sekali dan merinding juga, saya tadi sempat merinding. Jadi itu tadi cerita di balik produksi
video dokumenter Kota Gaib Saranjana yang judulnya Saranjana Misteri Saranjana. dan Memukau. Misteri nan Memukau. Oke, sanak semua. Kalau mau nonton Kalau mau nonton di mana, Pak? di YouTube TVRI Kalsel. Di YouTube TVRI Kalsel ada Saranjana nan Memukau. Silakan ditonton. Kalau mau nonton langsung itunya yang video drone tidak bisa naik tadi, terus juga ada kru di balik layar yang kesurupan, video lengkapnya ada di YouTube-nya TVRI Kalsel. Betul. Oke, judulnya Saranjana Misteri nan Memukau. Saranjana Misteri dan Memukau. Saranjana Misteri nan Memukau. Oke, itu aja dari Istiqlal dan Pak Hadi. Makasih Lala. Iya, terima kasih banyak juga Pak. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Ruang Tunggu, podcastnya TVRI Kalimantan Selatan.